Kembali lagi bersama kita di jagomusik.id. Tagline-nya selalu begini ya. Kembali lagi ya, karena teman-teman memang kita harapkan untuk tetap semangat kembali menimba ilmu pada tiap episode-episode yang kita sajikan, khususnya dalam materi pembelajaran piano. Dari nanti ada beberapa tingkatan, yaitu pre-step, step, dan grid, atau kita bisa bahasakan dengan basic sampai dengan intermediate. Nah, langsung saja kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi di episode 5. Kemarin kita mengenal dan mempraktekkan simbol-simbol sederhana, juga letak notasi dari do sampai dengan mi pada area treble clef ya. Kemudian kita tahu ada simbol di sini. Kemarin ini adalah semi breve. Ini 4 ketukan diam, begitu ya. Jadi berada pada garis paranada di garis yang keempat, karena memang kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4 ya. Nah kemudian dia menghadap ke bawah begini. Ada time signature, kemudian ada treble clef, itu yang kita sebutkan tadi. Dalam 1 kotak birama, 2 kotak birama, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masing-masing kotak birama ini dibatasi oleh garis birama. Jadi ada kotak birama dan garis biramanya. Lalu dalam tiap kotak birama ini sudah ditentukan tanda birama, yaitu dalam tiap kotaknya ada berapa ketuk, namanya time signature. Nah, kita juga punya sisi bawah, yaitu adalah bass clef. Kemarin kita sudah menjelajah area do sampai dengan mi, bahwa do ada di area garis bantu, re ada di bawah garis 1, dan mi ada di garis 1. Sedangkan untuk bass clef ini langsung saja kita praktekkan. Untuk bass clef, letak do adalah di posisi ini. Ya, ini adalah letak do di posisi bass clef. Gitu ya teman-teman. Nah, mainnya adalah begini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada di middle C, di C4. Saya klik untuk piano grafisnya. Oke. Jadi yang saya tekan tadi adalah di sini. Ya, adalah C4. Nah, di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, lalu kita punya tempo 85. Oke, tempo 85 ini seperti yang kita lakukan di episode sebelumnya. Jadi, ini adalah semi breve, terletak di tangan kiri, area tangan kiri, yaitu bass clef. Masih ada time signature juga. Untuk do middle, itu ada pada garis bantu di atas 5 garis para nada yang bawah ini ya. Do di sini. Nah, sudah. Ini adalah 4 ketuk. Agar kita ada kesempatan untuk menghitung, maka saya siapkan ketukan awal sebagai acuan temponya. Sehingga kita harus bermain seberapa cepat atau seberapa lambat. Nah, sudah saya buatkan acuan untuk ketukannya, yaitu kalau kita lihat di sini 2 berhenti ya, kemudian 4 hitung jalan, dan itu pun dengan kecepatan yang tidak terlalu. Jadi ini bisa dibilang ketukan sedang. Dan kemudian saya buatkan lagi acuan-acuan ketukannya. Bunyi ketukan ini agar bisa memandu teman-teman sehingga terbiasa dengan tempo yang bersuara. Jadi kita tidak terlalu buru-buru dan tidak terlalu cepat, berdasarkan tempo yang pas sesuai indeks yang ada, yaitu 85. Dengan ketukan yang berjalan ini, itu teman-teman ada acuan tidak mendahului ataupun tidak tidak lebih lambat daripada bunyi ketukan itu sendiri. Oke, kita coba. Sekarang kita fokus pada kegiatan tangan kiri, yaitu di area bass clef. Do seperti yang saya sampaikan tadi, saya letakkan do-nya pada kotak birama ke-3 ya. Jadi ini kotak birama 1, 2, dan 3. Nah, teman-teman juga harus ingat bahwa ada kotak yang menghadap ke bawah pada area treble bass clef. Begitu juga di kotak kedua ini. Artinya dalam tiap kotak ini ada yang 2 kotak, masing-masingnya berhenti 4 ketuk ya. Meskipun nanti secara hitungan di sini adalah ting, stop, ting, stop, ting, 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 dan seterusnya. Baru kemudian kita akan main di area birama ke-3. Nah, yang menarik, teman-teman tolong jangan untuk sementara abaikan dulu aspek triangle ini.
Sekalipun nanti teman-teman akan saya ajarkan simbol-simbol seperti ini. Nah, yang seperti petir ini ya. Nah, nanti kita ajarkan, tapi abaikan dulu. Yang penting kita fokus pada acuan ketukan pada tempo yang telah disediakan atau yang sudah ada pada indeks di atas. Ya, kita mulai untuk tangan kiri. 1, 2, 3, 4. Maka tangan kiri kita tadi mulai do ya, 4 ketuk. Lalu sekarang saya berikan not lagi langsung saja. Nah, terlihat pada layar dari kotak birama 1, 0, 2, 0, 3 sudah terisi ya. Ada do, lalu di kotak birama keempat, loh apa ini? Nah, ini adalah minim 2 ketuk ya, atau kita ngomong notnya adalah half, akan tapi dia tepat berada pada garis 1 untuk area bass clef. Maka itu menggunakan, nah ini kalau saya pencet, itu adalah telunjuk tangan kiri. Oke, tadi do kita pada posisi ini ya, C middle. Lalu untuk ini adalah nada C. Nah, C tangan kiri. Oke, ini do, ini C. Nama notnya minim atau half, ketukannya 2. Dan kemudian kita juga ketemu lagi dengan bentuk yang sama dan letak yang sama. Oke, juga 2 ketuk. Nah, bagaimana cara memainkannya? Kita siap-siap untuk tangan kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. Mudah bukan? Berarti ini adalah C. Teman-teman sudah dapat 1 not baru lagi untuk posisi kiri. Nah, selanjutnya kita ke birama kelima. Ternyata ada namanya do lagi ya kan? Apa namanya ini? Do minim atau half, akan tapi 2 ketuk. Kenapa ini do? Karena memang ada di garis bantu, terlepas daripada 5 garis yang di bawahnya ini. Nah, kalau sudah kita mau do, ini adalah 2 ketuk. Kita sudah tahu namanya. Nah, setelah itu kita kembali, ternyata ada C di sini. Akan tapi dia namanya crochet atau quarter. Nah, ini dihitung 1 ketuk. Begitu juga dengan ini. Ya. Lalu berapa lama ketukannya? Berapa lama sih 1 ketuk itu durasinya? Kita sesuaikan dengan tempo 85 tadi dengan acuan bunyi tik tik atau metronom yang sudah kita sediakan. Kita coba dari kotak birama 1 sampai dengan 6 masih area tangan kiri yaitu bass clef. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 2. Cukup. Kenapa saya tidak menjelaskan lebih detail? Karena di episode sebelumnya jelas ini ya, istilah-istilah ini sudah kita kenali betul ya. Lalu kita lihat tangan kanan ternyata kosong semua. Akan tapi tetap ada simbol di situ ya, semi breve ya, 4 hitungan baik di kotak birama kedua dan seterusnya. Berarti memang kita fokusnya adalah memainkan not tangan kiri. Begitu, sangat sederhana sebenarnya teman-teman. Nah, lanjut di kotak birama ke-6 kita punya ini semi breve 4 ketuk atau nama lainnya apa? Selain nama semi breve yaitu whole notes. Nah, 4 ketuk dia berada posisi di garis ke-1 area bass clef. Ya, area bass clef ya. Nah, ini adalah nada la. Oke. Jadi dari tadi kita middle. Ini kita middle. Lalu ini adalah C. Ini adalah middle. Ya, C4. Lalu ini adalah C. Oke. Nah, tepat masuk di garis 1 milik bass clef ini adalah la. Ini kita pakai jari tengah. Ya, jari tengah. Dan berapa ketuk? 4 ketuk tadi. Lalu kita kombinasi permainan dari birama 1 sampai dengan 6 yang sudah tersedia. Kita coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4. Sekali lagi sangat sederhana. Dan saya yakin teman-teman sangat bisa untuk mengikuti materi ini. Selanjutnya,
kalau kita sudah tahu posisi tangan kanan do re mi-nya, lalu kiri juga begitu, kita sudah bisa memainkan dan membaca notasinya. Lalu di sesi ini juga akan kita ajarkan kombinasi antara tangan kanan dan kiri, masih antara nada do sampai mi. Untuk tangan kiri adalah do, si, dan la. Sebelum kita ke sesi itu, kita ulang lagi untuk tangan kirinya. Hitungan 4, tu, wa, ga, 4. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, tu, 2, tu, 2. La, wa, 3, 4. Cukup. Selesai sudah kita mengenal 3 notasi untuk kiri. Lalu kita seperti yang saya bilang tadi, sekarang kita kombinasi antara do sampai dengan mi. Nah, sudah siap kita di sesi kombinasi antara tangan kanan dan kiri, membaca notasi sederhana beserta simbol-simbolnya. Kita ulas kembali sebelum kita mainkan. Ya, kotak birama 1, tetap ya, masih ada treble clef dan bass clef. Treble untuk tangan kanan, bass clef untuk tangan kiri, ada time signature. Kita juga punya ketukan 85. Lalu di kotak pertama kita ada do, semi breve atau whole note, 4 ketuk. Ya, kita pakai tangan kanan ya. Lalu untuk kotak birama kedua, kita lihat ada do, minim atau half notes, dia 2 ketuk. Lalu ada re. Re, kenapa kita bilang re? Karena dia posisi ada di bawah garis 1 pada rangkaian 5 garis para nada ini. Re, 2 ketuk. Lalu di kotak birama ketiga, kita punya do, crochet atau quarter notes, ya. Posisi di garis bantu kecil. Lalu di sini kita ketemu re, crochet atau quarter notes, 1 ketuk. Lalu di sini ada mi. Mi-nya adalah minim atau half notes, dia 2 ketuk. Nah, kemudian sebelum kita beralih ke tangan kiri, kita mainkan dulu pola untuk tangan kanan. Jadi kita juga ajarkan sistematisnya membaca notasi sederhana, dan nantinya konsep seperti ini bisa dibawa sampai dengan teman-teman membaca notasi tingkat profesional. Tempo 85, ketukan 1, 2, 1, 2, 3, 4, dan kemudian kita main. Kanan, tu, wa, ga, 4, tu, 2, tu, 2, 2. Cukup. Sekarang saya ulangi lagi, tapi dengan hitungan 1, 2, 3, 4, meskipun ada notasi yang hitungannya cuma 2, agar teman-teman tahu bedanya cara menghitung ketukan dan panjang notasinya. Seperti ini contohnya, biar lebih paham. Tu, wa, semi breve 4 ketuk. Tu, 2, 3, 4, minim. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Begitu ya teman-teman ya. Jadi boleh menghitung seperti itu. Kita bisa menghitung sesuai dengan, semi breve 4 ketuk, ya hitung 4 ketuk. Tu, 2, 3, 4. Lalu kita ketemu minim 1, 2. Terus ada minim lagi 1, 2 boleh, atau 1, 2, 3, 4 juga boleh, karena sama-sama berjumlah 2. Akan tapi penyebutannya beda secara urutan ya. Itu aja sih yang teman-teman bisa lakukan untuk menghitung. Cuman saran saya memang paling enak itu ngitungnya seperti ini tadi. Saya ulangi. Tu, wa, ga, kanan. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, 3, 4. Nah, selesai. Sekarang kita langsung beralih pada tangan kiri. Teknis menghitungnya juga sama, tapi sebelum itu kita breakdown dulu. Nah, ini adalah di birama ke-6, kita ada do untuk tangan kiri ya, bass clef. Nah, ini semi breve, oke, atau whole notes, dia 4 ketuk. Lalu setelahnya di birama ke-7 kita punya C. Nah, ini. Ya, kita punya C. Di sini. Lalu dia adalah minim. Oke, C. Nama notnya minim atau half, 2 ketuk. Dan kemudian di sebelahnya masih minim atau half, akan tapi posisinya adalah dia la. Iya, la di sini. Kita pakai jari 3. Oke, yang tadi waktu kita C, kita pakai jari telunjuk, yang ini la. Ya, minim atau half note, 2 ketuk. Selanjutnya di kotak birama ke selanjutnya di kotak birama ke-8, ini adalah C lagi, crochet.
lalu C lagi, crotchet atau quarter notes ya, dihitung 1 ketuk, ya ini 1 ketuk, 1 ketuk, lalu kemudian kita ada La. Tepat pada posisi di garis 1, memang La, kita pakai jari tengah ya. Ini minim atau half notes. Nah, selanjutnya di kotak birama terakhir ternyata yang kanan kita memegang membunyikan not Do. Ya. Do. Oke, pakai tangan kanan ini jempol, yang kiri kita pakai jari tengah karena dia di posisi La untuk tangan kiri. Semi brief juga. 4 ketuk. Nah, bagaimana cara memainkannya? Berarti ini adalah ditekan bersama-sama. Yang kanan membunyikan Do, yang kiri membunyikan La. Kanan, Tu, 2, 3, 4. Tu, 2, Tu, 2. Tu, 2. Tu, 2, 3, 4. Kita bisa bilang Tu, 2, 3, 4. Atau 1, 1, Tu, 2. Bareng. 2, 3, 4. Jadi teman-teman punya 2 pengetahuan tentang bagaimana menghitung. Ada 2 varian ya, jenis hitungan. 1, 2 sesuai dengan nilai ketukannya atau tetap dengan rangkaian 1, 2, 3, 4 dalam satu kotak birama. Karena memang ini adalah 4/4. Sampai itu dulu yang bisa kita sampaikan ya. Sebelum kita tutup, oke, sekarang waktunya kita bermain bersama-sama. Silakan teman-teman coba berbarengan dengan permainan saya. Siap? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 2, 3 cukup. Ya, selesai semua materi untuk episode 6. Kita sudah mempelajari notasi Do, Re, Mi untuk tangan kanan, kiri juga begitu, mengingat kembali istilah-istilah yang sudah diajarkan, dan teman-teman juga memahami nilai ketuk, juga tempo yang sudah kita siapkan, 85 kira-kira seberapa. Nah, kecepatan yang harus dibutuhkan untuk memainkan lagu sederhana ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, yaitu episode 7 yang tidak kalah menarik dan semakin membuat teman-teman bersemangat dalam belajar piano atau keyboard itu sendiri. Bye-bye, sampai jumpa, semangat berlatih dan sukses selalu.